Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua kelompok hari ini anggotanya hadir semua? Hadir. Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Saskia, ayo Saskia. Apa? Mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia? Ya. Perubahan fisika mempunyai 4 ciri, yaitu perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran partikel, perubahan pelautan. Ya. Kimia juga mempunyai 4 ciri, yaitu perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Iya, jadi perubahan fisika itu perubahan ukuran bendanya, kemudian perubahan hanya pada pelarutan. Kira-kira kalau di perubahan fisika bentuk zat baru atau tidak? Tidak. Ya, tidak ya. Jadi kalau di perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Berikutnya yang perubahan kimia. Perubahan kimia berhubungan dengan pembentukan baru. Iya, jadi pada intinya perubahan fisika dan kimia itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Artinya zat yang terbentuk itu tidak mengalami perubahan zat, hanya wujudnya saja yang berubah seperti yang sudah dijelaskan oleh Syaimah. Kemudian kalau di perubahan kimia itu terbentuk zat baru, artinya zat yang terbentuk itu memiliki struktur, memiliki komposisi yang berbeda dengan zat sebelumnya. Bisa dipahami ya? Kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini. Jadi di tujuan pembelajaran hari ini kita dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Mengatasi sampah yang ada di sekolah dengan menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia. Kemudian ini kita lihat yang Ibu tampilkan biar kalian termotivasi untuk mengatasi masalah tadi. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan apa yang bisa kalian identifikasi? Kemudian, silahkan sekarang lakukan observasi keluar kelas untuk melihat bagaimana kondisi sampah di lingkungan sekolah kalian. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian, kemudian diskusikan pertanyaan pada LKPD tersebut sebelum kalian menentukan solusi dari permasalahan yang sudah kalian temui, yaitu terkait permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Nah, sebelum melakukan penyelidikan, silahkan kalian mengkaji literatur sebanyak-banyaknya. Bisa melalui buku paket, bahan ajar, kemudian memanfaatkan HP atau laptop kalian yang terhubung dengan jaringan internet. Kemudian bisa juga melalui surat kabar atau ide dari diskusi kelompok, atau juga bisa berkonsultasi dengan guru untuk membantu penyelidikan kalian. Nah, sekarang setelah kalian mengkaji literatur, sekarang lakukan penyelidikan dengan kelompok. Waktu untuk menyelesaikan penyelidikan kalian yaitu 30 menit. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan presentasi setiap kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan praktikan. Sudah Ibu siapkan larutan gula sama pH4 yang memang khusus untuk buku. Untuk membuat membuat kompos dari daun kering maupun daun.
Ketika di depan sudah ditampilkan tentang petunjuk presentasi. Jadi, yang pertama bisa dibantu ya, presentasi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian waktu presentasi maksimal setiap kelompok 5 menit. Kemudian yang dipresentasikan apa saja? Bahan, cara pembuatan, hasil percobaan dan kesimpulan. Kemudian pada saat presentasi, kelompok yang lain memperhatikan, kemudian apa? Bertanya, kemudian menanggapi, dan juga bisa memberikan kritik atau saran. Kelompok yang sudah siap angkat tangan. Nanti yang maju pertama dapat kembali. Silakan kelompoknya Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan alat dan bahan, cara pembuatan, hasil percobaan, dan kesimpulan dari kerja kelompok kami. Alat dan bahannya adalah alat dan bahan. Alatnya itu gunting, lem tembak, pemaris, dan pensil. Serta bahan, koran, kardus, dan tali rami. Cara pembuatannya yaitu langkah-langkahnya kita mencari bahan-bahan yaitu koran, kardus, dan tali rami di sekitar sekolah. Kami sudah menemukan tadi di tumpukan sampah di depan kelas 9A, lalu A9. Lalu potonglah buah kola dengan ukuran 5 kali 50 cm. Nanti akan jadi potongan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama di sini akan membacakan alat dan bahan. Yang pertama, gunting foto bagian atas. Kedua, tuang cairan KM4 ke dalam botol. Tiga, masukkan batu kering ke dalam botol. Ini adalah bahan kimia dari kelompok 1. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kita bisa apa? Ayo yang bisa menyimpulkan, angkat tangan. Kesimpulannya, kelompok satu lagi, siapa namanya? Ulfi, silakan. Silakan. Kita membuat berbagi pada kimia agar pulang sampah yang menumpuk di sekitar sekolah. Nah, ini kita bisa melakukan cara dipakai. Baik, jadi pada hari ini itu kita sudah bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekitar sekolah kita menggunakan konsep perubahan fisika dan perubahan kimia yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, silakan simak
mengetahui cara penanganan sampah dengan menggunakan konsep perubahan fisika atau perubahan kimia. Ya, jadi kita bisa menangani sampah menggunakan konsep perubahan fisika dan kimia. Dan terakhir, apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang karena bisa berkreasi, bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Itu poster, silakan dikerjakan. Kalau tadi KKPB secara kelompok, ini secara individu. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar, sudah menambah pengalaman kita. Jadi harapannya apa? Pembelajaran kimia itu tidak hanya konsep saja, tapi penerapan dan juga jangan ada pikiran bahwa kimia itu sulit. Ternyata setelah kita pelajari tadi, kimia itu apa? Bermanfaat bagi kehidupan. Nah, untuk mengetahui apa saja penerapan dalam pembelajaran kimia berikutnya, kita bertemu